Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat zuhur secara berjamaah, yang mana salat merupakan perintah Allah dan berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, melanjutkan kajian tafsir kita ayat 185, yang mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirum mubin. Allah bertanya, apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka yaitu Nabi Muhammad tidak gila sedikit pun, dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Di sini Allah bertanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, apakah mereka itu tidak merenungkan, tidak berpikir bahwa Nabi Muhammad ini bukan orang gila, karena Nabi SAW yang masa kecilnya, masa remajanya, yang beliau adalah orang yang terpercaya, sehingga saking dipercayanya beliau, orang-orang Quraisy mengatakan, memberi julukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan julukan Al-Amin. Nah, julukan Al-Amin, saking jujurnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk berbaring di tempat tidurnya baginda Nabi SAW untuk menggantikan beliau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ternyata masih banyak barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang belum dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Itu saking jujurnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah tanya, tidak pernah berpikir dulu yang kamu anggap dia ini orang yang terpercaya, tapi kau katakan gila. Dia tuh hanyalah seorang pemberi peringatan, kata Allah. In huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini bukan dari Nabi nafsu, tidak, tetapi ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang Allah ciptakan, dan kemungkinan telah makin dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Dalam ayat ini Allah mengancam mereka-mereka yang mendustakan Rasulullah SAW, mereka yang mendustakan Al-Quran. Bahasa kasarnya ini, kalau kalian itu tidak percaya dengan Al-Quran, mau percaya dengan apa lagi, kata Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, mau berita mana lagi yang kalian akan percayai selain daripada Al-Quran? Dzalikal kitab, Allah katakan dalam ayat yang lain, Quran itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan Quran ini kitab yang sempurna.
Bahkan kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang dulu sebelumnya, itu tinggal cerita. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sudah lebih dari belasan abad tapi masih eksis dan masih cocok hukumnya walaupun dengan perkembangan zaman secara pesat pada saat ini. Taurat sudah tinggal cerita, Zabur sudah tinggal cerita, Injil pun sudah tinggal cerita. Bahkan ada seseorang yang memiliki kumpulan kitab-kitab kuno, yang salah satu orang di dunia ini yang memiliki kitab atau buku yang tertua di dunia. Dan dia lihat di situ ada Quran tulisan di zaman kerajaan ada Utsmani dan Abbasiyah dulu, dan dia masih menyimpan. Bahkan kitab Injil perjanjian lama dari tahun 40-an, tahun 18, tahun 17, bahkan 5 abad yang lalu dia masih simpan. Dan ajib yang luar biasa ketika dibandingkan ada kitab Injil yang tahun anggapanlah tahun 1800, kemudian ada kitab Injil yang tahun 1900. Isinya berbeda, susunannya beda, bunyinya beda. Tetapi Al-Quran dia bandingkan dengan Quran yang 5 abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dengan Quran cetakan terbaru, susunannya masih sama. Dia tidak lihat ayatnya, dia tidak paham ayatnya, dia bukan orang Islam, dia orang kafir, simpan itu Quran. Yang pegangan patokan bagi dia adalah surat pembuka dari setiap Al-Quran, ternyata masih sama, Al-Fatihah. Inilah keagungan yang luar biasa. Dan Allah juga katakan, ini Quran ini mukjizat yang luar biasa. Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir. Bahkan di Taurat, di Injil sudah Allah kabarkan nanti akan ada nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad, dari kalangan kaum Quraisy, dari Mekah Al-Mukarramah, diutusnya dari Mekah, hijrahnya ke Madinah. Lengkap secara detail Allah jelaskan dalam Taurat dan Injil, tetapi dirubah sama mereka. Makanya Allah katakan kepada mereka, sudah Allah kasih tahu ini beritanya seperti ini. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini sudah jelas, kitab kamu sudah menerangkan juga bahwa nabi terakhir, peringatan terakhir, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus yang mana lagi yang mau kalian percayai? Maka ulama kita katakan, ketika ada orang yang meragukan daripada Al-Quran, sebenarnya bukan Al-Quran itu rusak, tidak. Ketika semua orang sepakat matahari di siang hari berwarna putih, kita sepakat lihat matahari terang berwarna putih, tapi ada orang yang teriak-teriak, dia sakit mata, dia mengatakan ini matahari tidak putih, kalian semua berbohong, matahari berwarna kuning, siang itu berwarna kuning. Padahal matahari yang berwarna kuning itu ketika sore hari. Dia mengatakan siang warna kuning. Apakah merusak daripada eksistensi daripada matahari siang hari berwarna putih? Tidak. Matahari tetap berwarna putih di siang hari, karena yang sakit bukan matahari, yang berubah itu bukan matahari, yang sakit matanya yang melihat. Gitu juga orang pada saat ini meragukan Al-Quran. Ini apa Quran? Kitab apa? Ini cerita-cerita dongeng saja. Bukan Quran yang berubah, bukan Quran yang ada keraguan di dalamnya. Tidak, kata Allah, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Sehingga apa? Diberitakan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak sampai di situ, kata Allah, fazadahumullahu maradha, Allah tambah penyakit dalam hati mereka. Sehingga apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berimanlah kepada Allah. Aminu birabbikum, berimanlah kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketika disampaikan ayat-ayat tersebut, tidak merubah daripada perilakunya sedikit pun makin dekat dengan Allah. Tandanya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit
Sehingga apa? Sehingga penyakit tersebut menyebabkan sebuah penghalang bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan Quran yang berubah, tidak. Bukan Quran yang keagungannya berkurang, tidak. Tetapi memang di dalam hati dia ada suatu penyakit, yang penyakit itulah yang akan menyebabkan dia nanti terhalang daripada nikmat hikmah daripada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, setiap orang bermaksiat itu, satu kali dia maksiat, maka akan timbul satu titik hitam di dalam hatinya. Satu titik hitam di dalam hatinya. Dua kali maksiat, ada titik hitam lagi. Tiga kali maksiat, ada titik hitam lagi. Terus titik hitam itu akan bertambah sampai hati tersebut berkarat. Maka Nabi SAW, hati itu berkarat kama yasdaul hadid ila asabahul ma. Kata Nabi SAW, hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sudah berkarat penuh dengan kemaksiatan, lalu bagaimana caranya? Wa ma jilauha ya Rasulullah, apa pembersihnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, aksiru tilawatal Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dua ini. Kenapa orang terhalang dari nikmat Quran? Quran bukan lagi sebuah pedoman, tapi Quran bagi mereka sudah menjadi pajangan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Semangat dia mengatakan Quran sebagai mas kawin ketika pernikahan. Tetapi setelah menikah, Quran tidak lagi ia pegang, diletakkan di lemari menjadi pajangan, penuh debu dan menjadi usang. Sehingga inilah yang akan menyebabkan dia nanti terhalang daripada hikmah, daripada nikmat, daripada Al-Quran. Ragu dengan Al-Quran, tidak memenuhi. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang baca Quran itu, ketika dia baca Quran, baca ayat laknat, malah diri dia yang dilaknat oleh Al-Quran. Baca ayat laknat, ala lanatullahi alal kadhibin, dalam Fadilah Amal sudah dikatakan oleh pengarang musannifnya, yaitu Syekh Maulana Zakaria. Ala lanatullahi alal kadhibin, ingatlah laknat Allah kepada orang yang berdusta. Dia baca ayat itu, dia percaya dengan Quran itu, tapi di luar itu dia berdusta kepada orang tuanya, dia berdusta kepada gurunya, dia berbohong kepada tetangganya, dia berbohong kepada anaknya, dia berbohong kepada saudara-saudaranya. Maka laknat yang ia baca dalam Al-Quran jatuh kepada diri dia sendiri. Maka Allah ingin peringatkan kepada kita, lihat tuh kekuasaan Allah, mau yang mana lagi? Ini sudah Allah ceritakan. Ini nih, dulu ada orang beriman, orang yang meyakini seperti ini, meyakini tubuh yang kuat. Sudah Allah utus Nabi, nggak percaya juga dengan kabar yang dibawa oleh Nabi. Allah hancurkan dalam keadaan hina. Kaum Ad, bagaimana Allah hancurkan, tumbangkan dengan angin yang luar biasa. Sudah Allah ceritakan semua. Dan kekuasaan ini sudah Allah tampakkan semua nih. Ini langit yang begitu hebat, 7 lapis langit, tidak ada tiangnya. Dan sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, planet-planet, bintang-bintang sangat luas dengan jutaan bintang-bintang yang banyak di luar angkasa ini. Kalau bukan itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kabar yang mana? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kata Allah, mau yang mana lagi? Mau yang mana lagi? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian itu kok bisa jauh dari Allah itu apa? Apa yang menyebabkan kalian itu kok tidak bisa dekat dengan Allah itu apa? Sudah jelas hari-hari nafas Allah kasih. Sudah jelas hari-hari ini kenikmatan Allah kasih. Sudah jelas hari-hari bisa berkumpul dengan keluarga, tetangga, sahabat, anak, istri. Berhari-hari Allah kasih nikmat.
Nabi Muhammad merupakan nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu ketika kurban, kata Rasulullah SAW ketika beliau kurban menyembelih daripada kambing, apa kata Nabi? Ya Allah, aku niatkan kurban ini untuk aku, keluargaku, dan seluruh umatku. Jadi kalau kita sekarang ini enggak kurban Idul Adha, kita sudah sampai niatnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini nikmat yang besar. Adanya Quran diturunkan kepada kita, itu nikmat yang besar. Ini buku pedoman umat manusia yang harus kita percaya, harus kita ikuti. Kita beli motor, ada buku pedomannya. Kita beli mobil, ada buku pedomannya. Kita beli kulkas, ada buku pedomannya. Beli Magicom, ada buku pedomannya, dan harus kita ikuti. Motor, ada buku pedomannya. Minyaknya harus bensin. Coba kalau kita nggak ikut buku pedoman, kita isi solar, meledak itu mesin. Ya, sebulan sekali harus ganti oli. Nggak kita ganti oli, setahun nggak diganti oli, turun mesin, lemer blok, berapa? 800.000, selesai uang. Karena nggak ikut buku pedoman. Gitu juga manusia. Ketika nggak ikut buku pedoman yang sudah Allah turunkan, sudah Allah berikan kepada kita, ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Ini Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya, dan hukum itu masih berlaku sampai sekarang, yang diikuti oleh para sahabat dahulu sehingga mereka itu sukses. Sampai Sayyidina Bilal masih dunia, terompahnya sudah terdengar di surga. Sayyidina Hamzah ketika digali kuburannya masih utuh, jasadnya wangi luar biasa. Tuhan yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama yang mereka imani. Lalu apa bedanya dengan kita? Sehingga Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Lalu apa yang menyebabkan kalian itu bisa jauh dari Allah? Ini tadi, karena kita tidak mempercayai, tidak melakukan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu buku pedoman berupa Al-Quran. Kata Quran ini halal, kata Quran ini haram, maka kerjakan. Wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka kita akan selamat. Sudah satu ini saja. Kalau sudah satu perkara ini saja sudah tidak bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah, maka kata Allah, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sudah yang mana lagi? Bahasa ini sudah Allah haluskan. Berita yang mana lagi? Wong Nabi Muhammad ini sayyidul anbiya wal mursalin, akhirul anbiya wal mursalin, penutup daripada para nabi dan rasul, dan dia pemimpin daripada nabi dan rasul. Kalau di sekarang ini Quran yang jelas, hari ini kita mengaji, zuhur kita mengaji, malam Rabu kita ngaji, hari-hari kita ngaji, hari-hari kita dengan Quran, dekat dengan ulama. Ini saja sudah tidak bisa merubah kita, tidak bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau yang mana lagi? Mau yang mana lagi? Mau yang bagaimana lagi? Nunggu azab Allah datang, nunggu tsunami datang baru kita mau mendekat kepada Allah, nunggu ini semua sudah meledak, gunung-gunung diletuskan oleh Allah, baru kita mau sadar kepada Allah. Mau semua kekayaan kita habis diambil oleh Allah, baru kita mau sadar dengan Allah. Maka kata Allah, ingatlah denganku di waktu luang, maka aku akan ingat denganmu di waktu sempit. Di waktu luang saja kita nggak ingat dengan Allah. Ketika kita sudah sempit, dari rumah sakit terbaring stroke, sudah tidak sadarkan diri, mau sebut asma Allah sudah terlambat. Aku nggak kenal, kata Allah. Kamu siapa? Sebut-sebut nama aku. Perasaan dulu ketika kamu punya segalanya, kau tak sebut nama aku. Quran begitu juga di kuburan, kita minta tolong dengan Quran. Siapa kamu? Siang kamu tidak pernah baca saya, malam apa lagi? Minta tolong dengan puasa. Siapa kamu? Kamu gak pernah puasa. Jangankan puasa sunnah, jangankan puasa Ramadan, gitu kan? Kamu orang puasa aja, jangan ketika orang puasa saja kamu tidak bisa menghormati orang puasa. Jangankan mau puasa, menghormati orang puasa aja kamu tidak. Bagaimana
puasa akan mensyafaati. Bagaimana Quran akan mengatakan, ya Allah, ini orang ini kata Rasulullah SAW, Quran dan puasa akan mensyafaati orang yang selalu bersamanya. Ya Allah, kata Quran, dia adalah orang yang aku halangi tidurnya di malam hari, selalu baca aku, ya Allah, tolong syafaat aku akan mensyafaati dia. Yang terima syafaatku dan syafaatku akan diterima oleh Allah. Puasa gitu juga, ya Allah, ini gara-gara aku dia ini tidak makan siang hari, ya Allah, nggak minum siang hari, ya Allah, menjaga nafsunya siang hari, ya Allah, terimalah syafaatku, diterima oleh Allah. Begitu juga. Maka kalau hari-hari kita ingat dulu di zaman Rasulullah, Nabi itu hanya beberapa kali memberikan nasihat kepada Nabi, karena ketika ada sahabat bertanya baru turun ayat, ketika ada kejadian barulah Nabi ucap hadis. Nggak ada, tidak setiap hari majelis tapi ketika datang panggilan perang, Nabi cukup keliling, wahai pasukan-pasukan Allah, wahai ini pintu panggilan jihad sudah dekat. Itu sahabat itu berbondong-bondong, wah, mendekat. Ada sahabat nggak punya harta yang mau diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Kerja bukan sama orang Islam, dia kerja sama orang Yahudi, dia kerja sama orang kafir demi untuk bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tangan nggak ada, pakai mulut dia menarik air dari sumur. Diberilah beberapa buah kurma, dia diantarkan kepada Rasulullah. Rasulullah lihat bibirnya berdarah, tangannya berdarah. Kata Rasulullah, letakkan itu kurma di atas semua pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di saat Umar korbankan separuh hartanya, dia cuma kurma, tapi kata Rasulullah, inilah yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sahabat. Kita hari ini pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, Quran ada, 5 waktu ke masjid, setiap hari ngaji tafsir, diberi peringatan, hadis, Quran, segala macam, dekat dengan ulama. Mau tanya nggak jauh-jauh, nggak mesti ketik-ketik, nggak mesti. Bahkan sekarang pun ulama-ulama kita sudah mendesain ada aplikasi Quran. Nggak ada Quran di rumah, HP bisa kita gunakan. Kita nggak punya kitab, bahkan di HP pun ada kitab, bisa kita baca. Ada fitur tanya jawab dengan ulama, dan ulamanya eksis dalam perkara tersebut. Kalau itu tidak bisa merubah kita makin taat dengan Allah, mau yang mana lagi? Mau bagaimana, kata Allah? Jangan sampai nanti kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, mayyudlilillahu falahadiyalah, ancaman Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai siapa saja yang aku sesatkan, kata Allah, tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan dia akan membiarkan, dan kami Allah akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Sudah selesai. Bahkan diberi azab pun tidak sadar juga. Gempa bumi bergetar, tsunami, banjir bandang, setelah itu masih juga maksiat. Masya Allah, luar biasa. Sudah Allah biarkan terombang-ambing dalam kemaksiatan, sehingga apa? Nanti tunggu tanggal mainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah puncak daripada kemarahan Allah. Jangan sampai yang hari-hari kita bersama Quran, hari-hari kita bersama Quran, hari-hari kita bersama ulama, hari-hari kita diberi kenikmatan itu, tapi tidak menambah dekat kita kepada Allah. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala biarkan kita, ribuan semua orang di dunia berkumpul dari yang awal lahir sampai yang terakhir dilahirkan, berusaha bermohon kepada Allah, mengajak kita untuk kebaikan. Tapi kata Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala katakan tidak, maka tidak akan ada yang mampu untuk merubahnya. Maka semoga kita menjadi hamba Allah yang tiap hari makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah makin hari makin banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji pada hari ini
menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.